Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga kesehatannya, terjaga keimanannya, terjaga ketakwaannya. Di tengah ramainya wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang semestinya secara langsung dengan kalian hadir di sekolah. Pada kesempatan ini MPLS dilaksanakan secara online. Selamat kepada peserta didik baru SMP Negeri 1 Susukan tahun ajaran 2020-2021. Selamat mempersiapkan diri untuk belajar, menimba ilmu demi meraih cita-cita kalian lewat belajar di SMP Negeri 1 Susukan. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tahukah kalian betapa pentingnya menuntut ilmu? Pastinya kalian semua sudah mengetahui. Terbukti dengan kalian berniat belajar melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu salah satunya SMP Negeri 1 Susukan. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap manusia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia. Untuk itu, mari kita pelajari bersama tentang pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, yang mana ilmu tersebut dapat memberi kemudahan terhadap hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kunci suksesnya menuntut ilmu sebagai berikut. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا رب زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني Elingo dasir ilmu angin perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa hudi zamani rupane limpat lobo sabar ana sangune lan pimulange guru lan sing suwe mangsane. Ingatlah, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 syarat, yaitu cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk guru, dan lamanya waktu. Syarat yang pertama yakni cerdas. Seorang santri yang cerdas adalah ia yang mau menggunakan kemampuannya untuk dikerahkan dalam mencari ilmu. Yang kedua, semangat. Menjadi santri harus mempunyai himmatul aliyah, yakni semangat yang tinggi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan seorang santri untuk meraih cita-cita bukanlah kemampuan yang lebih, melainkan kemauan yang lebih. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Yang ketiga, sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam belajar, sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan, baik cobaan yang menimpa pada dirinya ataupun orang lain yang ia cintai, baik cobaan yang bersifat zahir maupun cobaan yang bersifat batin. Yang keempat, bekal atau biaya. Mencari ilmu tanpa bekal itu tidak mungkin. Banyak kisah para ulama yang rela mengorbankan harta bendanya hanya karena ia ingin mencari ilmu. Bahkan disebutkan dalam suatu kisah, ada orang tua yang rela menjual rumahnya supaya anaknya bisa mengaji. Yang kelima, petunjuk guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan seorang guru. Tanpa adanya mursyid, maka seorang murid akan tersesat. Perumpamaan murid tanpa mursyid ibarat orang buta tanpa penuntun. Ia akan mudah tersesat jalan. Yang terakhir, waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena
waktu tersebut untuk digunakan mulazamah dengan ilmu ataupun mulazamah dengan guru, dan hal tersebut tidak mungkin dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi ono ala faida sabendina ing tambah sangka ilmu lan langi segarane faedah. Mengajilah setiap hari untuk menambah ilmu yang kau miliki, lalu berenanglah di lautan faidah-faidahnya, karena ilmu adalah makanan pokok bagi hati. Fatah al-Musili pernah bertanya kepada para santrinya, alaysal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut? Adakah orang yang sakit ketika tercegah dari makanan, minuman, dan obat-obatan ia akan mati? Para santri menjawab, ya, tentu ia akan mati. Kemudian Fatah al-Musili berkata, kadzalikal qalbu, begitu juga dengan hati. Idza muni'a anhu al-hikmah wal ilmu thalathata ayyam yamut. Ketika hati tercegah dari hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka hati akan mati. Ketika dalam 1 hari kita butuh makan 3 kali, maka seyogyanya ngaji juga tidak kurang dari 3 kali. فإنا فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Wong alim faqih siji tur kang ahli wirai, setan susah timbang ngadep 1000 wong abekti. Satu ahli fikih yang wirai, yang menjauhkan diri dari larangan Allah Ta'ala dan menjalankan segala perintahnya, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Disebutkan dalam suatu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW hendak memasuki pintu masjid, beliau bertemu dengan iblis, dan di dalam masjid ada 2 orang. Orang yang pertama sedang melaksanakan sholat, sedangkan orang yang kedua sedang tidur di dekat pintu masjid. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri iblis, dan beliau bertanya kepada iblis, "Apa yang engkau lakukan di sini, wahai iblis?" Iblis menjawab, "Sebenarnya saya mau masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadahnya orang yang sedang sholat itu. Namun saya takut dengan orang yang sedang tidur di dekat pintu masjid." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Mengapa engkau takut dengan orang yang sedang tidur, wahai iblis?" Iblis berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu, karena dia adalah orang yang bodoh. Dia tidak pernah mencari ilmu, sehingga ia tidak tahu bagaimana melaksanakan sholat dengan benar. Bagiku, mengganggu dan merusak ibadahnya itu sangat mudah." Lalu Rasul bertanya kembali, "Lantas kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur?" Iblis menjawab, "Karena orang yang sedang tidur itu adalah orang alim. Ia mempunyai banyak ilmu. Bahkan ketika tidur pun ia menggunakan ilmu dan tidak asal tidur. Sehingga perlindungan Allah begitu kuat terhadapnya." Dalam riwayat tersebut dapat kita ambil pelajaran. Iblis takut masuk ke dalam masjid karena di samping pintu masjid ada orang alim yang sedang tidur. Begitu besar kedudukan orang yang berilmu sehingga iblis takut menghadapinya. Anak-anakku yang
yang saya cintai dan yang saya banggakan, setelah kita tahu dan memahami ilmu yang kita pelajari, tugas kita adalah mengamalkan dan menyalurkan kepada teman, kepada orang lain yang belum mengetahui, tentunya terkait ilmu yang baik menurut aturan yang ada dan menurut agama kita sendiri, supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita miliki, tidak senantiasa serta-merta hasil dari kerja keras kita sendiri, melainkan karena ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita minta. Bagaimana cara bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintahnya diantaranya adalah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan bisa ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya, dan juga menuntut ilmu, termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dibekali akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi segala larangannya, yaitu salah satunya tidak suka berbohong terhadap orang tua kita, terhadap bapak ibu guru kita, terhadap teman karib kita, dan terhadap sesama manusia. Mungkin itu yang dapat kita pelajari bersama. Ada baiknya merupakan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salahnya benar-benar dari kekurangan pribadi saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Maka yang saya sampaikan, sampai bertemu di sekolah tercinta SMP Negeri 1 Susukan. Mudah-mudahan segera hilang virus corona atau COVID-19, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung terkait menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Susukan. Sekian.